Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Kita akan melihat di akhir penghujung tahun 2022 ya. Kita lihat dari fenomena alam terdahulu. Sebenarnya di sini terlihat ya bahwa satu tradisi yang dilupakan maka diperingatkanlah dengan banyaknya gempa ataupun banjir. Nah, jadi kalau dilihat dari tarot di sini buat manusia itu sendiri harus selalu waspada untuk terhindar dari yang namanya bencana, ya. Nah, karena di sini dilihat bahwa di penghujung tahun nanti akan terjadi luapan air. Nah, ini bisa memakan waktu yang lama nantinya, khususnya di daerah Pulau Jawa, ya. Hati-hati juga Sulawesi, hati-hati juga Sumatera bagian utaranya. Ini terlihat jelas dari tarot. Luapan airnya itu dari mana, kok? Dari curah hujan, ya, meluapnya laut otomatis karena curah hujan terlalu lebat, ini yang mengakibatkan banjir, ya. Jadi daya serap dari bumi pun ibaratnya tidak mampu, makanya terjadi genangan-genangan di mana-mana nanti di akhir penghujung tahun. Apakah sampai 2023 kok atau di akhir aja? Ini terjadi di akhir, ya, di akhir tahun 2022 nanti. Nah, ini akan terjadi satu fenomena di mana air akan menguasai bumi. Nah, jadi buat warga sendiri harus lebih berhati-hati, lebih waspada. Nah, begitu banyaknya fenomena yang terjadi di Pulau Jawa ini gitu, Pak. Seperti gempa di mana-mana gitu. Melihatnya seperti apa, Pak? Sebenarnya di sini posisinya karena kurangnya rasa etikat baik dari manusia itu sendiri. Ya, makanya terlihat dari tarot di sini bahwa tradisi-tradisi leluhur ini yang selalu dilupakan. Ya, contohnya satu, ya, di daerah Cianjur, ya, terjadi gempa Jawa Barat. Ini karena banyak tradisi yang dihilangkan. Tidak ada ucapan kata syukur kepada bumi, ya, kepada tanah, kepada gunung ataupun kepada laut. Nah, ini makanya dikasihkan satu peringatan sebenarnya. Ya, makanya terlihat dari tarot sendiri bahwa apapun yang terjadi untuk saat ini hanya sebuah teguran dari para leluhur kita. Nah, melihat kejadian kemarin di Cianjur, itu butuh proses lama nggak sih, kok? Pemulihannya gitu. Ini sebenarnya butuh pembenahan, ya, sangat lama karena masih banyak trauma. Ya, ini gempa-gempa berikutnya pun akan terjadi, khususnya di Jawa Barat. Nah, makanya harus waspada, harus hati-hati, ya, bahwa peringatan terkecil ini bisa menjadi besar. Makanya selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan agar terhindar dari mara bahaya. Apakah ada ritual khusus gitu, kok? Sebenarnya masalah ritual ini tinggal bagaimana melanjutkan tradisi-tradisi terdahulu. Nah, makanya di sini banyak peneguran, ya. Jadi untuk menghindari bencana ini, ya, yang harus dilakukan harus mengulang kembali yang namanya tradisi leluhur, ya. Hormati tempat tinggal kita, syukuri ibaratnya apa yang telah dinikmati. Ini yang harus lebih dikuatkan. Meskipun udah bersyukur gitu, kok. Ya, posisinya satu, ya, menjaga satu kerukunan, saling menghargai, saling menghormati. Nah, ini yang harus dilakukan nantinya. Makanya dengan kejadian bencana di Cianjur ini makin dipererat persaudaraan, ya, saling membantu. Makanya di sini kalau dari tarot dilihat bahwa apapun yang sudah terjadi sebenarnya banyak maknanya, banyak hal positifnya. Ya, maka tergantung bagaimana manusia menyikapinya. Kok melihat kejadian kemarin gempa, apakah akan ada lagi di penghujung akhir tahun ini? Ini akan terjadi, ya, akan terjadi goyangan kembali. Nah, di penghujung tahun, ya, paling tidak di sini penutupan lah. Nah, ini akan terjadi. Makanya kita sebagai masyarakat harus selalu waspada. Ya, menjaga keadaan, memegang satu komitmen, ya, bahwa rasa syukur selalu harus kita panjatkan. Akankah lebih besar dari yang kemarin?
Sebenarnya bukan masalah besar ataupun ibaratnya kecil ya goncangannya ya, tapi rasa trauma ini yang menghantui keadaan ya. Makanya di akhir penghujung nanti ada goyangan lagi ya, tidak begitu besar, tapi paling tidak ya mengingatkan kembali ya bahwa tanah, bahwa air, bahwa gunung memang memiliki sumber kehidupan. Ini yang terlihat jelas dari kartu tarot. Nah, kedepannya ini kan di penghujung akhir tahun, untuk tahun berikutnya akan seperti apa nih Pak? Oke, kita lihat untuk tahun 2023 ya, khususnya untuk alam. Sebenarnya di sini kalau kita selalu mengucap syukur, maka hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ya, ini akan bereaksi di bulan 3 banjir. Ya, ini akan bereaksi di bulan 8 akan ada tsunami atau luapan air dari laut. Nah, ini harus waspada. Ya, karena bagaimanapun namanya alam selalu memberikan satu efek jerah, efek pengingat kepada manusia agar lebih banyak mensyukuri. Selain dari bencana itu sendiri, apakah nanti akan lebih parah di tahun yang sekarang untuk tahun depan? Kalau dilihat dari tarot, di tahun 2023 ini tidak begitu parah. Ya, masih bisa ditanggulangi, tidak begitu banyak memakan korban, tapi paling tidak kita bisa mengantisipasi ya yang akan terjadi. Makanya di sini selalu waspada, selalu memberikan yang terbaik kepada alam, agar alam memberikan yang terbaik buat kita juga. Penanggulangannya tuh sama kok apa beda? Untuk menghindarinya, pertama satu, ciptakan rasa syukur, saling menghargai. Nah, saling menjaga ya. Untuk penanggulangannya cuma satu ya, tradisi-tradisi leluhur harus selalu dijalankan sesuai masing-masing daerah. Kalau nggak dijalankan tetap sama kejadiannya atau beda? Ini akan terjadi sama ya, setiap tahunnya ini akan terjadi dengan bencana-bencana lebih besar lagi. Makanya kita kembali lagi bahwa kata syukur di sini ini yang membentuk karakter diri. Ya, lebih menghargai, karena apapun yang kita hargai, maka kita akan mendapatkan nilai yang terbaik dari apa yang kita hargai.